pujilah Allah dan mintalah kekuatan baru untuk bisa melakukan amal soleh yang lain. Jangan sebut-sebut lagi kesolehan, karena bukan urusan itu. Yang kedua, ujub ini kagum terhadap amal dan diri sendiri. Alhamdulillah saya rajin tahajud, cuma tak mau saya bilang orang. Ini ngomong sendiri nih. Ada orang tengok kalau dia udah tahajud, sajadahnya diputu kirimnya ke Instagram, terus pakai narasi alhamdulillah ya Allah terima kasih. Atau ini itikaf, alhamdulillah ya Allah saya itikaf lihat malam ini bla 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 bla. Kalau ya Allah kok laporannya ke Instagram? Saya nggak mau. Kayaknya yang begini ini cuma saya ini itu lucu. Memang tak ada di Instagram tapi hancur juga. Yang ketiga hasad, iri terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Hati-hati ya, hasad ini juga penyakit yang bisa menimpa orang-orang yang punya ilmu. Ustaz-ustaz juga bisa ada iri dan dengki. Kemudian takabur, sombong batin, merasa lebih tinggi, merasa lebih benar, merasa lebih suci dari orang lain, merasa lebih sunnah. Udahlah, berhenti dari semua perasaanmu itu. Belum ada pengumuman, malaikat juga nggak kasih SK sama. Ketika kau sudah bisa melakukan kesolehan, bersyukur saja sama Allah. Ketika kau menyampaikan kebenaran dan disikapi dengan cara yang tidak benar, maka sudah bersabarlah. Nabi mau dibunuh orang aja dia tidak sakit hati. Ya. Nah, ini kalau kita bicara dengan pendekatan dakwah. Kemudian apa lagi? Hubbud dunia, cinta dunia. Bukan sekedar memiliki harta, tapi tergantungnya hati kepada dunia. Rajin sholat duha karena ingin kaya, rajin tahajud supaya orang hatinya lembut sama Allah. Semuanya urusan dunia yang jadi sasaran. Kemudian merasa aman dari maksiat dan ego spiritual. Seorang rajin beribadah tapi kehilangan rasa takut sama Allah. Maksiatnya rutin walau ibadahnya rajin. Hasan Basri berkata, seorang mukmin menggabungkan kebaikan dan rasa takut, sedangkan seorang munafik menggabungkan keburukan dan rasa aman. Saya kan masih sholat, saya kan puasa. Ya walaupun saya begini kan, saya tetap puasa. Dia merasa aman dengan kejahatan. Seluruh penyakit ini adalah kotoran yang mengotori rumah Allah di dalam diri kita. Selama ia dibiarkan, ibadah akan kehilangan ruh. Zikir akan menjadi lisan semata, iktikaf tidak akan melahirkan perubahan. Kenapa? Karena penyakitnya banyak. Membersihkan rumah Allah berarti berani mengakui penyakit hati tanpa pembelaan diri. Duduk tenang, coba akui sama diri sendiri. Kalau sudah nanti ambil waktu, mungkin 5 menit sebelum tidur. Coba akui, ada nggak penyakit hati? Tidur saja. Karena kalau kita berani mengakui, maka kita akan mudah mengobati. Tapi kalau sama diri sendiri saja masih lantang, tak akan bisa mengobati. Dampak hati yang kotor terhadap ibadah. Pertama, hilangnya kehadiran hati. Ibadah itu kering. Kedua, hilangnya khusyuk dan nikmatnya ibadah. Tak ada lagi. Makin sering dia melakukan amal soleh. Mohon maaf ibu-ibu, banyak kali ibu-ibu sekarang dari Senin sampai Minggu itu ada pengajian. Tapi kenapa riba tidak bisa hilang? Padahal setiap hari dia mengaji. Misalnya di contoh. Kenapa mulut masih lancip juga nyeritain orang? Ya. Ibadah tidak melahirkan perubahan akhlak. Makin banyak baca Quran, makin kepo dengan urusan orang. Makin banyak tahajud, makin tinggi sombongnya. Makin banyak infaknya, makin layas, merasa dia sudah sampai pada makom di mana dia aman dalam kehidupan dunianya. Ya. Salah satu dampak paling nyata adalah ibadah yang tidak membentuk akhlak. Rajin umroh, setiap tahun umroh, tapi sombong. Bagaimana orang bisa rajin ibadah tapi sombong? Nengok orang yang kurang ibadahnya sepele. Bukan malah mau berdakwah, ilmu makin tinggi, tapi lebih banyak menyalah-nyalahkan orang ketimbang memperbaiki orang. Ketaatan terasa berat, kalau diajak buat baik berat, tapi kalau diajak buat maksiat ringan. Ini kalau hati sudah jahat.
terhalang jalan tobat dan nasihat. Hati-hati, banyak kisah-kisah orang, Pak, Bu, kita akan meninggal mengikut apa kata hati. Jadi apa zikir yang paling banyak kita zikirkan dalam hati kita, itu yang akan memudahkan atau menyulitkan kematian kita. Kalau hati dipenuhi dengan kekeringan atau kelalaian kepada Allah, bagaimana mungkin lisannya akan mudah mengucapkan la ilaha illallah saat kematian datang? Bisa. Tapi kalau hati itu tunduk sama Allah, kita bukan sekedar mengucap la ilaha illallah, tapi kita mengakui Tuhanku, Engkau Tuhan. Tapi memang aku sulit dalam urusan cari makan. Aku terkadang masih terganggu dengan yang lain. Tuhan, aku terganggu, tapi aku tetap meyakini Kaulah Tuhanku. Bantu aku untuk tidak lagi menjadikan selainmu sebagai kekuatan yang menentukan rezekiku, Tuhan. Kasih aku pekerjaan yang aku tidak merusak ketuhanan atau tundukku hanya kepadamu saja. Kasih aku hidup yang di situ tidak rusak tauhidku. Kemudian itikaf menjadi uzlah fisik, tapi tidak uzlah batin. Itikaf ini kan sebenarnya cerita kita lock out dunia. Tapi coba, siapa yang itikafnya nggak bisa putus pegang HP? Siapa itikafnya yang WhatsApp masih jalan terus? Siapa itikafnya yang notif Instagramnya masih mengganggu dia terus? Kau ngapain di sini? Kau sedang memperbaiki hatimu atau membiarkan hatimu rusak hanya memindahkan tempat tidurmu? Dan orang-orang di luar sana melihat bahwa kau luar biasa, dia soleh betul, dia itikaf. Anak ibu di mana? Oh, anak saya sedang itikaf di Masjid Al-Jihad. Tapi di Masjid Al-Jihad dia pegang HP terus, tidak putus. Dia lihat TikTok, dia lihat di Instagram, dia chatting sama teman-temannya, begitu ngantuk dia tidur. Seluruh dampak ini menunjukkan bahwa kerusakan ibadah bukan bermula dari kurangnya amal, tapi dari hati yang tidak dibersihkan. Tazkiyatul qalb adalah inti dari seluruh perjalanan rohani. Ya, bukan sekedar aktivitas tambahan dalam ibadah, tapi tujuan terdalam dari semua ketaatan. Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." 3 tugas Nabi. Apa itu? Tilawah ayat dan tazkiyah, dan kemudian ta'limul kitab wal hikmah. Yang paling jarang itu kan tazkiyatun nafs. Itu jarang sekali. Kadang materi itu bisa disampaikan, tapi tidak menyentuh ke dalam hati. Kadang penyampai bisa menyentuh ke dalam hati, tapi tak bisa menunjukkan dalam perilaku diri. Ya. Jadi tazkiyah pada banyak. Kalau sekarang saya mau bilang dalam penjelasan ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini ada 3. Nah, kalau kita ringkas, ada istilah tahliyah. Kalau bahasa orang sufi disebut dengan tahalli. Apa itu? Kalau kita mau bersih, maka yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau jadi orang baik, maka periksa dulu ada jorok di hati kita. Kalau masih ada jorok di hati kita, bersihkan, keluarkan itu dari hati, baru hiasi dengan akhlak yang baik. Caranya, lakukan muhasabah. Apa yang dilakukan dalam muhasabah? Akui kelemahan, akui joroknya dirimu, akui dosa-dosa yang masih kau nikmati, akui dosa-dosa yang kau tak menikmati tapi kau belum bisa keluar dari situ. Akui kesalahanmu di hadapan Tuhan dan minta Dia membantu untuk keluar dari masalah itu. Itikaf ini momentum emas tazkiyatul qalb. Itikaf menyediakan lingkungan ideal bagi tazkiyah, uzlah. Jadi walaupun kita rapi di sini, ambil tempat-tempat sendiri. Kemudian itikaf itu harusnya hening. Itikaf itu bukan ngobrol. Itikaf itu bukan duduk-duduk sambil kalau ngantuk nanti baru mulai geletak cari ancak. Tidak. Itikaf itu sebenarnya kau sedang pergi ke satu terminal untuk nge-refresh hatimu. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kesendirian yang benar bukan menjauh dari manusia, tapi menghadirkan Allah secara penuh di dalamnya. Sehingga jika pun ada perbincangan